Tapi aku paling suka kambing lucu soalnya kalau Suaranya ya? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat BP. Udah lama nih nggak nonton podcast kita lagi. Nah sekarang kita ada podcast baru nih, yaitu BBM. Nah Auren tahu nggak sih BBM itu apa? Sebenarnya BBM itu bincang-bincang murid, yaitu perbincangan dari murid ke murid. Bukan bahan bakar minyak. Iya, betul banget. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Gapi. Dan ini temen aku. Namanya Auren dari kelas 10 MPLB 3. Kalau aku dari kelas 11 akuntansi. Nah, kita ada tema nih tentang pembawaan podcast kali ini, yaitu temanya tentang Idul Adha. Nah, sebelum kita ke topik inti, kita mau tanya-tanya dulu nih tentang Auren. Gimana sih masa kecil kamu tentang Idul Adha? Aku tuh dulu pas masa kecil pas kayak diumumin kayak tanggal sekian, hari sekian tuh mau ada Idul Adha. Terus aku kayak excited banget, aku kayak keliling ke seluruh masjid buat ngeliatin sapi-sapi yang besar, kambing-kambing yang lucu, kayak wow, kayak ini tuh momen setahun sekali yang anak-anak kecil kita tunggu-tunggu gak sih? Ya, aku juga sama sih kayak kamu. Kayak keliling-keliling masjid, kayak banyak ngeliat-ngeliat sapi di masjid ini tuh suka ngebanding-bandingin. Iya, Kayak masjid aku sapinya lebih banyak, Iya. masjid sana tuh enggak. Tapi itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus juga kalau misalnya pemotongan, kamu tahu nggak sih kalau misalnya pemotongan hewan kurban gitu? Sebenarnya agak takut ya, soalnya kan terkadang darahnya itu kadang suka muncrat ya kemana-mana kalau makan sapi, apalagi sapi yang tenaganya besar banget. Tapi aku paling suka kambing sih, lucu soalnya kalau Suaranya ya kambing. pasti. Iya. Ini diem-diem aja ya. Sebelum pemotongan kita ada ini ya, sholat Id. Nah, Iya, betul. di sholat Id itu pas dulu aku waktu kecil aku tuh niat enggak, cuman orang-orang lain kan takbir 7 kali. Nah, aku tuh malahnya ruku. Itu momen malu sih menurut aku. Betul Kayak gitu banget. yang lain Allahu Akbar, sini Allahu Iya, Akbar. masih ruku. Terus udah mana kaget, terus kayak nggak apa-apa lah, untung masih kecil untungnya ya. Untungnya masih kecil ya, kayak urat malunya masih belum kebentuk. Masih ya. dimaklumin Iya, sama betul, orang dewasa, betul sama banget. bapak-bapak. Betul banget. Emang kamu nggak nanya ke mama kamu niat sholat Id? Kalau aku sih dulu nanya ya kalau sebelum berangkat. Mamaku teh sibuk ya, jadinya walaupun dikasih tahu tetap lupa. Soalnya kan anak kecil, pikirannya juga cuma jajan, Gak mau pikun ya ternyata. bukan ini ya. Pikirnya cuma pengen jajan, pengen main, pengen cepet-cepet ngelihat kambing sama Iya, sapi iya. itu, pengen cepet-cepet dipotong. Nah, kamu heran gak sih sama sapi atau enggak kambing itu kalau misalnya mau dikurbanin itu dia kayak ngeluarin air mata gitu? Iya, heran kenapa ya kira-kira? Tapi kalau aku sih dulu pas kecil ya mikirnya kayak dia tuh sedih pengen disembeli karena dia takut apa ya, kayak dia mau ketemu sama Allah. Aku mikirnya kayak gitu. Kalau kamu? Sama aku juga, pasti aku mikir udahlah nggak apa-apa dia dikurbanin, pasti juga bakal masuk surga. Iya, aku juga mikirnya masuk surga. Nah iya, berarti kita pemikiran kita Iya. sama. Anak kecil gak sih semua kayak gitu? Iya kali ya, soalnya kita juga semua pernah kecil. Pasti Betul. pemikirannya sama tentang Betul main, tentang apapun itu. Kalau misalnya Idul Adha nih, pasti kan abis pemotongan dibagi-bagiin tuh daging. Kamu paling suka daging apa? Kalau aku sih daging sapi ya, karena juicy banget. Kalau daging kambing tuh kayak Alot gitu ya? iya, bener banget alot Apalagi ya kalau sih. misalnya dibikin sate, itu alot banget. Banget. Tapi itu bukan Sampai sakit gigi. karena dagingnya, tapi karena kita cara Iya, ngolahnya betul, itu yang cara salah. ngolahnya yang salah. Terus kalau misalnya Idul Adha nih, pasti paginya mama masak dong, Iya, keluarga masak. betul. Masak apa itu? Kalau aku sih ya, keluargaku biasanya masaknya kayak semur, dikecapin, tau kan? Oh iya, aku suka tuh. Iya kan? Semur, rendang, opor, apalagi yang di pedes-pedesin itu. Balado? Ya, bisa juga. Tapi Iya kalau sih. misalnya buat Idul Adha itu balado jarang nggak sih? Iya, betul, Kayak lebih soalnya ke Kecap yang manis-manis ya sih? ya, atau nggak ke rendang. Betul, Aku betul. favorit, aku tuh rendang. Kalau kamu punya favoritnya apa? Sama, Oh, rendang. Rendang tuh enak banget. Kayak bener Kalau nggak? misalnya sate juga aku sukanya sate sapi, sate kambing juga suka. Karena
kayak setahun sekali kita Iya, betul semuanya, banget. bukan cuman warga yang muslim doang nih teman-teman Betul. yang bisa ngerayain Idul Adha, bahkan agama lain pun bisa merayakan bareng kita. Nah, Iya, kita juga bisa betul. mengajak dia buat Toleransi nggak sih? ya Lebih toleransi. tepatnya. Nah, kan contohnya aku di rumah aku juga rata-rata orangnya ini ya nonis. Iya. Terus mereka juga dapat Iya. daging. Nah, nanti kita di sana kayak bakar sate bareng, masak-masak bareng, kayak ngeliwetan lah. Iya, Jadi betul. kayak Rame-rame kan? apa? Pisang ya? Iya, daun pisang. Iya, daun pisang dikasih nasi, Iya, makan ngebebek. bareng. Nanti mama aku bagian masak ini, Iya, tetangga ini bagian masak ini. Nah, itu seru banget. Bagi-bagi Jadi, tugas. rasa kayak keluarga, Iya, dapatlah betul keluarganya. Keluarga dari tetangga, dari ini kita dicampur jadi satu, jadi itu enak banget. Di situ juga aku paling suka yang namanya sambel. Kalau misalnya sate kan pasti dikasih sambel tuh. Oh iya. Sambel apa sih namanya yang Kadang sambal kecap, dikasih bawang. cabe, bawang yang Ya, mentah. itu. Iya. Itu namanya sambel apa? Sambal kecap sih kalau di sambal tempat kecap, aku bilangnya. Tuh aku suka banget, apalagi sate dibakar terus dikasih kecap kayak gitu. Itu dimakan enak banget. Sumpah. Anak kecil siapa sih yang nggak nambah kalau dikasih itu? Aku sih selalu nambah. Ya, Bukan anak kecil lagi, malah anak Yang gede gede juga. justru lebih banyak gak sih porsinya? Kalau misalnya bakar itu paling males. Aku tuh nyiapin arengnya. Iya, Kadang betul. udah ngipasin, asapnya kena mata. iya. Itu bikin perih banget. Padahal kagak nyala-nyala kan apinya. Iya. Ternyata nyalain areng itu juga ada tipsnya. Bapak aku tuh bisa langsung. Aku dulu sama temen-temen aku nih, kalau misalnya nyalain kayak gitu, itu udah bisa sejam setengah jam buat Iya. nyalain gitu doang. Waktunya habis dibakar arang aja ya kan? Iya. Padahal kita mau nikmatin makannya, nikmatin mainnya, malah habis waktunya karena cuma nyalain itu arungnya doang. Terus temen aku ngambil alih tuh, dia ngambil itunya dari bensin diambil dari ini kertas lah, diambil dimasukin ke tangki bensinnya itu yang dari motor, itu baru dicelupin, baru apinya nyala. Iya betul karena kan bensin ini banget ya, kalau kena api kayak langsung menyebar. Tapi rata-rata anak Gen Z sekarang tuh gini gak sih, kamu nih pertama bareng keluarga, nah keduanya tuh baru bareng teman. Iya betul, sumpah ya, kan kayak kita bentar lagi nih ya kan Idul Adha, terus habis tuh kayak hamin seminggu, hamin 2 minggu Idul Adha, pasti kayak teman-teman pada ngechatin kayak hari ini kita ayo bakar-bakar. Nah, aku juga udah punya wacana banget ya sih. Udah punya beberapa teman yang udah ngajakin aku nih, kayak teman dari sekolah lain juga kayak, "Woi, Gapi, ayo bakar-bakar, bisa nggak tanggal sekian." Kayak semoga aja jadi ya nggak wacana. Nih soalnya udah ngebatalin rencana yang ini. Betul. Karena ada rencana lain. Iya. Kalau rencana dua-duanya batal, kita nggak ada rencana. Iya, bener Gak enak banget. Nah, bener banget. First impression kamu tentang Idul Adha itu apa? Kalau aku sih kayak seru banget ya, karena kan momen kayak gini tuh setahun sekali ya. Beda banget sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tuh kayak hari besar. Kalau Idul Fitri kita dapatnya lebih ke uang. Kamu nih Idul Fitri dapat uangnya berapa kemarin THR? Kalau aku kemarin THR dapat 1,5 sih. Ih, banyak gitu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah banget dapat 1,5. Karena kan keluarga aku lumayan ya. Jadi sebenarnya itu keuntungan keluarga banyak loh. Iya. Bisa kita pas lebaran dapat THR banyak. Kalau kamu? Kalau aku first impressionnya tuh kayak pertamanya tuh takut, terus panik pas pemotongan ya. Takutnya itu kalau misalnya kambingnya tuh lepas atau enggak sapi nih yang tenaganya gede, apalagi sapi yang bison nih. Kan sapi yang bison itu tenaganya gede banget, harus beberapa orang bahkan belasan orang yang megang, narik kakinya, dipakein tali gitu. Perutnya juga diikat kan buat ngejatuhin. Terus juga ada yang ngedorong, ngejagain itunya, apalagi pas dipotong kan, misalnya udah kan ada bukan ada sih, rata-rata yang di masjid itu kalau misalnya motong sapi tuh kepalanya langsung digorok habis kan, langsung gitu. Nah, aku juga pas itu kan jadi panitia, aku ngebawain kayak gitu. Terus aku paling bukan jijik ataupun apa ya, tapi enek kayak ngelihat kotoran sapi itu dari langsung, kayak ngeblack perut. Kan orang yang kayak gitu harus punya ahli ya. Iya, betul. Ahli juga mau nyesetin kulit, nyesetin daleman, terus dalamnya tuh dipindahin ke bak. Nah, pasti tuh teman aku pernah, untung kejadiannya bukan di aku. Pas ngituin jeroan, namanya jeroan. Oh iya. Nah,
jeroannya itu kan sapinya itu udah diituin tidurin Iya. telentang gitu Iya, ya. iya. Terus diseset-sesetin, dipakein palu, tengahnya dibelah kayak dekorasi aja lah. Terus bagian situ tuh kita temen aku disuruh ngambil ember gede sini Iya, yang bisa iya. buat mandi. Nah, itu dia tuh langsung numpahin gitu. Nah, pas numpahin itu dia pecah. Nah, kotorannya itu Kemana-mana dong. melebar. Iya. Ya, makanya Jorok aku banget ya sih. mulai dari situ aku nggak mau ngebantuin soal tentang jeroan. Soalnya takut. Kayak geli gak sih? Sebenarnya di Idul Adha ini kita punya momen gak sih? Momen kayak misalkan tentang sejarah-sejarah legendaris. Kamu tahu gak sih kenapa Tahu. kita adanya Aku tahu sih kurban? sedikit tentang sejarah kurban. Setahu aku tuh tentang kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, itu. Ya nggak sih? Betul banget, betul. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh dapat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala Betul. buat mengorbankan menyembelih anaknya, Iya, yaitu betul. Ismail. Iya, betul banget. Iya, itu salah satu sejarah legendaris. Terus sama Allah ternyata Nabi Ismail itu diubah tiba-tiba jadi seekor domba kibas yang gemoy banget ternyata. Gemoy. Berarti asal mulanya Idul Adha ataupun tentang terjadinya kurban itu dari situ. Iya, betul. Sebenarnya yang dikurbanin itu jadinya hewan ya, bukan kurban anak. Ya. Tapi diganti hewan. Tapi kamu pengen nggak sih ngerasain kan kalau misalnya di Indo tuh cuman kayak basicnya kambing, kerbau juga ada nih. Yeah. Terus sapi. Iya, betul. Nah itu kan kalau di Arab tuh kayak unta, kayak pengen ngerasain daging unta. Nah ada lagi di Indonesia teman aku cerita kemarin katanya dia juga selain kambing, kerbau sama sapi, dia juga ada hewan satu lagi, hewan kuda. Iya, katanya tuh kuda itu bisa disembelih, bisa jadi hewan kurban. Tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak. Itu katanya tradisi orang Bima. Kayak aku nggak tahu kayak emang apa rasanya daging kuda. Sama aja katanya kayak daging biasa. Kita baru denger ya ada yang sembelih kuda. Ternyata pengetahuan kita yang kurang luas. Ya. Tapi penasaran nggak sih kita pengen jadi nyoba makanan itu hewannya? Bener, penasaran banget ya sih. Betul banget. Bener banget nih, kayak Idul Adha tuh gak cuma daging yang melimpah ya ternyata, tapi juga ada makna di baliknya gak sih? Ya nih, maknanya tuh dalam banget. Betul. Nih teman-teman kalau misalnya tahu makna itu pasti sedih deh. Aku juga sedih pas dengarnya. Nah, maknanya itu bukan cuman sembelih hewan, tapi ada makna lain soal ketaatan kita kepada Allah. Betul. Sama kesabaran kita, keikhlasan kita yang tulus dan kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi Idul Adha itu bukan sekedar perayaan rutin, tapi reminder kita tentang seberapa besar kita bisa trust sama rencana Allah. Betul. Sebenarnya ini ada contoh yang jadi sering pertanyaan ya. Siswa SMK S Binong Permai, khususnya SMK yang udah dewasa, fokus belajar, buat nabung buat beli kuota aja terkadang susah, apalagi buat hewan gak sih? Terkadang untuk beli seblak aja kita mikir 2 kali kan. Mana iya lagi ya? Iya kan? Soalnya aku juga kalau misalnya mau beli kuota nih harus dapat transferan dulu dari ayah aku atau mbak aku. Mbak aku kan di Jawa, dia juga kerja kan. Kerjanya ini itu sibuk. Terus ayah aku juga kerjanya juga gitu. Kalau misalnya nggak dapat kiriman aku pasti nggak bakal bisa beli kuota ataupun apa. Soalnya aku dapat uang jajan dari mama juga sedikit kan. Terus juga ada nih cerita, aku pernah baca nih di media sosial tentang beberapa anak kayak teman-temanan gitu, dia tuh patungan buat beli hewan kurban. Itu menurut aku gila sih, gilanya tuh totalitas banget ya, effort banget kayak kacau. Dia tuh udah ngumpulin uang berapa tahun buat ngebeli hewan itu, hewan kurbannya. Aku nggak tahu itu sapi, nggak tahu itu kambing, tapi setahu aku sapi. Berarti kalau misalnya uang jajan dia goceng, ngumpulin bareng-bareng kayak 12 anak itu kan harus bertahun-tahun ya. Iya, betul banget, betul. Apalagi harga sapi itu belasan juta. Iya, belasan juta sampai puluhan juta terkadang ada loh. Terus kalau misalkan kayak artinya semua orang bisa ikut
Idul Adha nggak sih? Nggak cuma harus jadi sultan ataupun orang dewasa, anak kecil juga bisa ternyata untuk bisa jadi sultan. Jadi sultan ikut kurban Nah, maksudnya. ikut kurban bener banget. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan bagi teman-teman kita juga. Iya. Kenapa kita juga suka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada yang lain gitu. Padahal banyak kepentingan yang di luar sana juga yang bermanfaat buat kita Iya. kan. Betul. Terus juga kan terkadang kita Idul Adha ini ngajarin kita nggak sih jadi pribadi yang lebih baik. Semisalkan Apa tuh? jadi pribadi yang lebih baik. Kamu ada nggak sih pengalaman kayak nolongin orang? Pernah aku nih jadi kayak cerita nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi aku tuh pas dulu nih awal masuk first class bukan first dong. Awal masuk kelas 11 tuh aku kan ikut seleksi paskibra di Kecamatan Curug. Tadinya tuh aku daftar di kabupaten. Nah, Ya, pas di betul. kabupaten tuh seleksinya di hari yang aku nggak bisa, aku masih di kampung. Jadinya alhamdulillahnya aku keterima di Curug. Nah, di Curug ini aku latihan selama 1 bulan 15 hari kalau nggak salah. Nah, otomatis aku juga dispense selama 1 bulan 15 hari di sekolah. Nah, pas masuk lagi itu aku udah kayak bingung, kayak ini gimana pembelajarannya apa-apa, sedangkan kita masuk nggak tahu tentang apa-apa Iya, dong. betul. Jadi masa aku belajar juga kurang, soalnya aku latihan dari jam 6. Jam 6 udah di sana. Itu udah sarapan pagi. Iya. Nah, nanti mulai latihan sekitaran jam 7 atau setengah 8 ataupun jam 8. Nah, sebelum latihan juga kan kita pemanasan. Nah, aku tuh pas kibra juga istirahatnya cuman di Isoma. Iya. Istirahat, sholat, makan. Iya. Cuman di waktu azan kita juga dapat makan siang. Kalau makan sore enggak, cuman sholat asar. Habis sholat asar kita latihan lagi sebentar, cuman beberapa jam. Habis itu pulang. Nah, pulang itu aku nyampe di rumah jam 6. Nah, otomatis di rumah aku capek dong. Iya. Kayak pengen langsung Tidur aja Iya, ya, betul langsung banget, udah betul. kangen banget sama kasur. Nah, mulai dari situ aku udah overthinking, aku kalau misalnya kayak gini terus gimana ya, pelajaran aku ketinggalan, Betul banget. apa-apa juga nggak bisa kan, tentang ketinggalan. Terus juga nanya ke temennya susah, kayak dijelasin sama temen tuh kurang masuk Iya, menurut aku betul. dibandingkan dijelasin Sama sama guru. guru, iya. Apalagi kalau misalnya kita disuruh lihat video, Iya. lihat video juga aduh, kita Kayak, cuman nggak paham hah nggak sih? hah Ini cuman kok bisa jadi ya kayak ini gini? kok bisa kayak gini, gimana caranya. Nah, kalau misalnya kita belajar secara offline juga masuk kan ya, kayak bisa nanya, Bu, kok ini bisa dapatnya gini Iya, betul, nah gitu. betul. Nah, terus alhamdulillahnya nih teman-teman aku juga ngebantuin aku pas aku awal masuk. Jadi Gapi, ini ada catatan ini caranya begini. Iya. Terus juga cara ngedapetin itu begini, terus ada rangkuman begini juga. Betul banget. Sebenarnya ini salah satu contoh ya, kayak kita tuh rela ngorbanin atau bantu orang yang yang lagi membutuhkan gitu. Nah, kamu Itu- pernah nggak ngalamin yang kayak aku tadi? Aku sih pernah, kayak misalkan temen aku kayak lagi sedih atau lagi bad mood gitu. Terkadang kan itu emosi yang nggak bisa dia kontrol kan. Jadi kayak aku lebih baik kayak dia tenangin diri dia dulu sendiri, kayak aku gak tanya-tanya. Itu sebenarnya itu salah satu penting tau buat temen. Sebenarnya itu sebenarnya bisa arti dari makna Idul Adha nggak sih? Idul Adha nggak cuma tentang kurban hewan, Kita juga bisa kurban yang lain, contohnya kurban mood kita, kurban waktu kita, kurban tenaga kita. Yang dimaksud itu bukan kurban tapi pengorbanan nih teman-teman. Iya. Kamu pernah ngorbanin sesuatu nggak sih? Kayak tentang di rumah ataupun di sekolah? Iya pernah. Dulu aku kan kayak aku selalu mikir ya, rezeki pasti selalu diganti sama Allah. Jadi kan terkadang di sekolah tuh suka ada infak ya. Ya. Kadang aku suka kayak uang saku aku tuh kayak aku sisihin. Kamu juga nabung ya Iya. ke teman kamu? Iya, aku nabung, soalnya aku tuh punya keinginan. Aku nggak Punya wishlist apa kamu? Pengen ganti handphone sih, lebih tepatnya. Jadi aku kayak bener-bener Coba di tahun 2025 pengorbanan banget. kayak gini tuh handphone yang RAM-nya 4 4. itu kurang menurut aku. Apalagi aku yang 332 itu kurang banget. Kayak mau lihat SW juga kadang nggak bisa Ya, karena betul penyimpanan banget. penuh.
Udah mana kan kalau zaman sekarang kan kebanyakan gengsi ya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak lucu dong kalau kita gengsi kita tapi kita marah-marahnya ke orang tua. Tahu enggak lucu Nggak banget itu. Melampiaskannya Iya. ke salah orang. Iya betul banget. Back to topic ya sih. Makanya iya. Iya. Tapi kita apa sih emang? Idul Adha kirain- tadi. Dan lupa ya teman-teman, topik kita tuh Idul Adha. Ternyata Idul Adha itu banyak makna ya. Selain nyembelih, terus dari kisah-kisah Nabi, terus kita juga ternyata ini juga ya suka ngasih kepedulian sesama teman gitu sama orang tua, Oh, kayak waktu gitu-gitu kan. betul. Kamu juga kadang juga zaman sekarang kayak gimana ya tentang Idul Adha itu? Aku sih pengennya sih jadi panitia terus biar bisa enak gitu. Jadi daripada kita cuma ngeliatin, lebih baik kan kita kerja kan Iya, enak. betul. Kayak kita kerja sambil ngeliatin, oh prosesnya gini, kita juga bisa ngambil ilmunya dari orang-orang kayak gini. Iya betul Caranya banget. motong tuh gimana? Kan di BP juga ada workshop penyembelihan Oh kan ya. iya. Nah itu Itu juga untuk- termasuk ke Iya. dalam Idul Adha juga nggak sih? Betul. Cara menyembelih hewan. Ya betul. Itu biasanya ada di kelas 10 gak sih workshop Iya. gitu. Betul banget. Terkadang kalau misalkan kita jadi panitia penyembelih hewan pas Idul Adha itu kita punya banyak banget makna gak sih? Kayak misalkan kita tahu artinya ini. Jadi kita misalkan ada orang yang kurang paham, jadi kita bisa ngasih tahu itu salah satu Karena pengorbanan. kita udah dapat ilmunya Iya, betul dari banget. sekolah ini. Iya betul. Dari sekolah SMK BP. Bidang Permai pastinya kan. Betul. Emang ternyata SMKS Bidang Permai ini kayak banyak nyediain program ya. Ya program buat pengetahuan kita di luar Iya nanti. betul banget. Kayak sebenarnya itu yang sembelih, terus kayak kita kerja misalkan ataupun itu. Kayaknya aku juga pengen deh ngumpulin uang buat kurban. Iya, Kamu pengen juga gak sih? pengen. Terus aku pernah dikasih tahu kalau misalkan kita ngumpulin uang 5.000 sisihin uang jajan kita selama setahun itu ternyata bisa beli kurban tahu. 5.000 dikali 365 hari berapa? Kayak sejuta hampir 2 juta lebih gak sih? Serius? Serius? 365 dikali 5. Iyalah segitu kali ya. Ya mungkin kisaran 1 sampai 3 gak sih? Iya, benar ya, aku hitung dulu. 1 sampai 3 juta gak sih? 356 hari ya. Iya. Dikali 5.000 kali 5. 5 kali 6 30. 30. Kamu ngobrol dulu aja 3 kayak juta. cerita dulu aja aku sambil dengerin Iya. bisa. Ternyata kita tuh bisa tahu teman-teman untuk kayak nabung. Sebenarnya kita bisa aja kurban di umur kita lagi segini. Tergantung kitanya sih. Kalau misalkan kalian punya niat, kalian bisa sisihin uang jajan kalian, kayak nabung. Terus kalau misalkan uangnya kurang nih, kalian bisa minta tambahin ke orang tua. Toh kan kita juga udah ngumpulin gak sih? Jadi orang tua juga bakal ngasih feedback kayak ini nih anak saya udah bisa ngumpulin uang segini, seenggaknya kita sebagai orang tua ngasih gift Iya. atau ngasih ucapan Apresiasi selamat. Iya, contohnya. apresiasinya itu berupa tambahan uang. Iya betul. Jadi ternyata nggak harus sultan atau orang dewasa yang bisa kurban, anak kecil juga bisa ternyata. Sebenarnya kita juga bisa, tapi tergantung niat. Nah, niat Kembali lagi sama diri kita sendiri. kebetulan kurang niatnya. Betul. Sebenarnya apapun itu keinginan kita bisa kita raih, tergantung niat dan tergantung diri kita sendiri mau gimana. Ternyata Idul Adha itu banyak makna banget ya. Dari kalau kamu? Nah, jadi buat teman-teman, ini dari Idul Adha ini itu ngajarin kita buat jadi pribadi yang ikhlas, Betul. taat dan peduli. Betul banget. Ada 3 kata kunci yang powerful banget nih teman-teman. Nah, Betul. buat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. 3 kata kunci kamu, kan tadi aku nyebutin 3 kata kunci yang powerful. Menurut kamu tuh apa, Warren? Betul banget, gak harus nunggu punya banyak uang ternyata ya. Kalau mau kurban, nggak nunggu dewasa dulu, dari hal kecil kita udah bisa belajar arti pengorbanan dan dari berbagi itu. Terus habis itu dan rajin belajar, bantu orang tua sampai peduli teman. Ternyata itu guys kuncinya. Contoh simpel kamu ngebantuin orang tua tuh apa? Beresin rumah, itu contoh kecilnya ya. Kan nggak mungkin dong kita lagi di masa Apalagi sekolah kan perempuan ini. ya, Iya kan betul. perempuan tuh harus dinilai rajin. Betul banget.
terkadang nggak harus perempuan sih yang ngeberesin, kayak nggak harus kayak nunggu perempuan untuk dikerjakan, terkadang laki-laki juga bisa. Terkadang justru pemimpin itu nggak harus perempuan, nggak harus laki-laki nggak sih? Iya, Terkadang perempuan juga banyak kan sekarang jadi pemimpin. banyak. Contohnya presiden kita juga pernah kayaknya ada yang perempuan. Iya betul, presiden kita pernah ada yang perempuan. Betul banget. Dan ini bukan cuma tentang kurban hewan ya, tapi kurban ego, kurban malas, dan kurban hal-hal negatif lainnya. Demi kebaikan bersama, semoga kita bisa jadi pribadi yang terus bertumbuh dan memberi manfaat ya. Amin. Yuk kita jadi generasi SMK Benong Permai yang bukan cuma pintar di kelas nih Betul teman-teman, banget. dan juga jago di bidang masing-masing, tapi juga punya hati yang besar, jiwanya yang ikhlas dan peduli sesama. Mari kita tebar kebaikan kita nih, dan jadikan setiap hari sebagai momen untuk berkorban dan berbagi. Oke, kayaknya segitu dulu gak sih podcast BBM kita? BBM apa sih? Berbincang-bincang murid. Bukan bahan bakar minyak. Betul. Ini tuh edisi spesial banget ya. Dari sekian lamanya podcast, kita baru muncul lagi ternyata sekarang. Jadi sekian lamanya kita hitungannya comeback. Iya, comeback Kita comeback lagi dengan teman-teman. versi yang terbaik. Betul banget ya sih? Versi yang terbaik. Iya, betul. Sebenarnya semoga obrolan kita ini bermanfaat ya dan bikin Idul Adha tahun ini kayak bermakna banget. Ya, semoga teman-teman yang dengerin juga nih yang nonton bisa ngambil maknanya. Betul. Idul Adha itu apa? Terus Ada jadi sejarah apanya? dari yang kita yeping tadi. Nah, kan Betul. kita dari tadi yeping tuh. Dari kita ngoceh-ngocehnya, kalian tuh bisa ngambil, oh ternyata kita tuh perlu gini-gini buat kesadaran kita, terus buat ego kita juga, terus kita juga perlu belajar untuk peduli antar sesama. Betul banget. Sebenarnya kalau misalkan Idul Adha itu banyak banget ya maknanya. Dan iya betul, banyak, di setiap momen pasti ada makna. Iya betul. Mau sedikit apapun momennya pasti ada makna. Tuh. Kalau kamu kira-kira apa ya dari pembelajaran tentang Idul Adha ini yang sekarang kita obrolin, apa sih yang kamu tangkep? Banyak sih yang aku tangkep. Contohnya kayak tadi yang Gen Z nih, yang aku sebenarnya tuh iri sama yang Anak kecil ya? Iya, anak kecil yang dia tuh udah bisa ngumpulin uang, terus niat mereka aku tuh nggak tahu dia niatnya tuh kayak bagaimana, ataupun kamu tahu nggak sih, mau ngejelasin tapi susah ngeluarinnya. Iya betul. Aku tuh mau ngejelasin tentang niat si bocah itu, tapi susah dikeluarinnya. Jadi aku tuh iri sama niat mereka. Aku nggak tahu mereka niatnya bagaimana, ada effortnya tuh kayak bagaimana nih teman-teman. Betul banget. Dia bisa ngumpulin uang sebanyak itu buat beli sapi buat dikorbankan. Terus juga makna yang aku dapat selain itu kayak saling membantu, Betul. saling peka nih sama teman kelas. Kalau ada Betul teman banget. kelas yang sedih, kita bisa jadi pendengar. Nah, terkadang juga orang yang sedih itu butuhnya pendengar. Iya. Nggak ngasih solusi menurut aku pun nggak apa-apa. Iya. Yang penting kita didengar. Betul. Kayak misalnya nih, kamu sedih, terus cerita ke aku nih, Oren. Iya. Terus aku cuma ngedengerin aja. Kenapa sih butuh pendengar? Karena menurut aku tuh biar emosi kamu tuh nggak ngeluap. Jadi kayak kamu udah yeping banyak banget ke aku, udah ngoceh banyak banget ke aku. Jadi tuh Terus kita kayak masalah ngobrol. sedikit kamu tuh udah keluar. Betul. Jadi udah agak lega sedikit gitu. Betul. Kalau aku nih ya, makna yang aku dapat dari pembahasan kita sekarang, ternyata Idul Adha itu kita punya sejarahnya. Ternyata kayak Nabi Ibrahim, kayak rela menyembelih, Mengorbankan. Iya rela mengorbankan anaknya demi taat sama Allah. Kayak Dan itu untung kayak- anaknya mau, iya, karena kayak itu nyentuh banget ya sih. anaknya Nabi Ismail ya. Iya. Itu juga tahu karena itu perintah Allah. Iya, kayak sedih banget ya sih. Tapi kayak yang nggak bisa kita duga, Allah itu kayak bener-bener. Kan kita juga, Iya. kamu pernah ngerencanain sesuatu hal nggak sih? Betul, Tapi betul. rencana Allah tuh lebih bagus lebih- daripada kita. Lebih istimewa Nah nggak itu sih? termasuknya kayak gitu juga nggak Iya. sih? Kayak rencana Allah ternyata nggak bisa kita duga ya. Lebih wow, lebih wah banget. Kayak langsung ke hati banget itu, kayak ternyata Allah sebaik itu ya.
kayak langsung ngeganti anaknya dengan seekor domba. Kayak Masya Allah banget ya sih. Benar, Masya Allah banget. Terus juga ternyata nggak cuman kurban hewan yang aku dapat di pelajaran ini, kurban waktu, misalkan ego dan lain-lainnya. Aku dapat banget maknanya dari pembahasan tentang kita seblak sekarang. tadi ya? Iya betul. Tentang kota internet, Iya. seblak. Mobile Legend Ya, demi Mobile Legends. belajar. Apalagi nih cowok nih yang rata-rata anaknya gamer, apalagi Sindrom apa ya sih? iya, Sindrom sama games yang kayak bener-bener nggak bisa berhenti, kayak pokoknya push rank terus nanti selesai push rank kayak emosi karena kalah. ya. Terus jadi ini Terus juga ada mereka kayak yang cowok-cowok sekarang, nggak cowok aja ya, mungkin mau main Mobile Legends, cewek juga pasti ada dong yang suka e-sport. Terus kayak mereka tuh kayak pada suka nggak sih kayak justru meluangkan waktu untuk sekarang yang lagi di zamannya ujian. Jadi mereka kayak fokusin belajar, kayak kebiasaan yang buruk-buruk mereka tinggalin dulu. Semoga keterusan ya ditinggalin, jadi ambil yang baik-baik. Kayaknya cukup segini aja nggak sih podcast kita udah BBM kita? terlalu banyak keeping juga kali, betul takut banget. kalian bosan. Iya, takutnya gitu. kalian bosan, takut kepanjangan ya Oh. kan. Terkadang kan Gen Z nggak suka ya Iya. ngedengerin yang kayak panjang-panjang. Apaan Tapi sih, kan demen gitu. podcast kita menarik banget dong Terus juga pastinya. podcast kita kan bermakna, Iya, jadi betul. harus banget ditonton ya Betul. teman-teman. Kan anak SMK SB Permai kan kece-kece dan pasti lucu-lucu kan. Iya, Iya dong. dong. Saking lucunya diapain? Diapain ya? Di like dong. Iya dong, Di pasti. like, di Komen, di komen, subscribe. di share juga Iya, ke betul. keluarganya. Betul Itu banget. boleh banget nih. Iya, soalnya ini tuh sebenarnya edukasi, guys. Edukasi tentang Idul Adha. Iya, ternyata ada makna tersembunyi di Idul Adha ini. Betul banget, Nah, betul. Oke deh, segitu aja podcast kita, yaitu podcast BBM yang tentang bertemakan tentang Idul Adha nih teman-teman. Betul. Semoga obrolan kita bermanfaat ya bagi teman-teman kalian juga yang Betul nonton di rumah sana, di sekolah, apapun dimanapun itu. Betul banget, Nah, betul. Semoga Idul Adha tahun ini jadi lebih bermakna buat kita semua, khususnya buat keluarga SMK SB Permai Endermania. Amin. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa juga buat terus dengerin podcast BBM SMK SB Permai di platform kesayangan kalian, contohnya seperti Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. dan lain-lainnya. Nanti kita bakal cantumin deh di Iya, bawah betul, sini. di bawah sini ya. Kalian nanti ada sosial medianya. Sosial media. Ya, betul. Oke. Contohnya, supaya kalian gak ketinggalan info-info yang menarik selanjutnya. Pantengin terus ya Iya, teman-teman. betul. Nanti kita juga ada podcast lagi nih. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Biar nggak ketinggalan. Betul banget. Nah, Ayo. udah segitu Ya, aja. Segitu aja kayaknya Nah. dari kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Dah. Dadah. Kita ada ini ya, sholat Id